Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, pada video kali ini saya ingin menjawab nih banyak banget pertanyaan tentang Pulpstone Premium. Jadi biasanya kan kita pakai di STB plat merah ya, STB IndiHome yang JTE atau Fiber Home gitu. Jadi udah lama nih nggak ada update dari Pulpstone. Setelah saya konfirmasi, saya hubungi langsung ya. Di sini ada chat saya, jadi saya langsung chat ke Pak Dr. Fuad Salim. Dan ternyata memang Pulpstone sudah dihentikan supportnya dari Oktober 2021, jadi sudah cukup lama. Dan yang terakhir update itu adalah yang versi 5 ya. Cuman saya juga belum buat video panduannya karena saya berlangganan, jadi saya rasa nggak perlu ya, karena versi 5 sudah ada Play Store-nya, sudah lengkap, jadi tinggal dinikmati aja. Jadi pada video kali ini saya ingin menjawab sobat, karena banyak juga yang datang ke satelit Parabol Depok atau ke studio Viz TV ini untuk mencari solusi, karena STB-nya biasanya kalau nggak botlop, terus ke reset pabrik, jadinya otomatis ya pada hilang ya aplikasi-aplikasinya. Karena untuk yang software atau firmware Pulpstone jangan di reset pabrik atau diinstal ulang. Software Pulpstone ini memang ada beberapa tipe ya, jadi yang untuk JTE, untuk Fiber Home itu beda-beda softwarenya, jadi nggak bisa disatukan atau nggak bisa sobat saling silang gitu, nanti hasilnya botlop. Jadi di sini sebelum saya lanjut ke flashingnya, saya akan jawab dulu beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama adalah kalau misalkan punya sobat kereset ya, untuk set-top box-nya kereset pabrik, itu otomatis harus diinstal ulang ke Pulpstone. Dan kalau mau ke Pulpstone lagi. Tapi kalau misalkan sobat mau flash bukan ke firmware-nya Pulpstone, itu harus di flash dulu ke bawaan original pabrik. Jadi ke software bawaan pabriknya. Di mana software-nya itu silahkan cari di grup-grup. Karena untuk mencari software Pulpstone-nya sendiri saya juga kesulitan ya. Jadi ini ternyata setelah saya cari berapa lama, akhirnya saya dapat file dari Pulpstone-nya yang lama gitu ya, tapi yang nggak terlalu update. Mungkin nanti kalau ada sobat yang punya link dari software Pulpstone yang paling update, silahkan tuliskan di kolom komentar ya, biar saya pin, karena punya saya juga nggak update. Saya mau upload ke cloud, ke Google Drive, ternyata Google Drive saya juga penuh. Jadinya ya nanti tolong dibantu ya bagi sobat yang punya link downloadnya. Terus pertanyaan nomor 2, bagi sobat yang STB-nya mengalami botlop ya, jadi cuman di logo bot aja atau bahkan mati total, tidak nyala gitu ya. Itu solusi yang pertama adalah harus di flash dulu ke room original atau bawaan pabrik ya, room bawaan pabrik, terus kemudian baru diinstal room atau firmware yang custom. Jadi terserah sobat, silahkan cari di YouTube yang kira-kira rekomendasi apa, dicari aja mana yang disesuaikan. Kan banyak ya di YouTube, bisa dilihat dulu seperti apa. Jadi dicari sendiri, karena yang Pulpstone memang sudah dihentikan supportnya, jadi tidak ada software terbarunya lagi, jadi nggak bisa update lagi kayak yang sebelumnya. Dan mungkin video ini akan menjadi video terakhir tentang saya membahas software Pulpstone ya. Jadi di sini sih hanya untuk petunjuk bagi sobat yang punya software Pulpstone tetap ingin disembuhkan. Jadi misalkan kereset pabrik, aplikasinya pada hilang gitu ya, pingin menggunakan software Pulpstone juga gitu, ya udah. Jadi sobat bisa mengikuti video ini. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke sob, sebelum kita mulai, di sini saya menggunakan USB to USB ya. Terus untuk flashnya itu nanti menggunakan laptop ini, dan untuk STB-nya hanya butuh STB dan adaptornya saja. Oke, jadi nanti STB-nya pun ada dua macam ya. Yang satu lagi biasanya merek panggung, yang satu lagi merek, punya saya merek panggung ya. Jadi kalau sobatnya merek lain biasanya ada sedikit cara berbeda ya, ditekan tombol power dan colok ke listriknya, yang satu nggak pakai listrik. Oke, jadi langsung aja ya. Ini softwarenya sobat bisa lihat di layar ya. Ini bukan yang terbaru softwarenya, tapi hanya ini yang saya temukan di laptop saya. Karena laptop saya juga sudah di uninstall, ganti harddisk jadi SSD dan segala macam ya. Akhirnya saya temuin juga nih, karena di internet juga susah nyarinya ya. Jadi ini harus saya install dulu. Kita buka dulu toolsnya kalau memang sobat baru ya. Dan saya pakai laptop karena memang PC saya nggak bisa diinstal ini, saya juga nggak tahu kenapa ya, jadi hanya bisa install pakai laptop. Oke, pertama kita install dari workup device dan lain-lain ya, tapi tenang aja, di sini sudah ada tools bawaan ya, jadi toolsnya dalam satu folder sih kalau di saya. Terus di sini juga bisa langsung upgrade lewat flashernya nanti. Oh iya, bagi sobat yang sudah terupgrade otomatis kena updatean dari IndiHome-nya, itu berarti bootloader kekunci, harus proses pembukaan bootloader. Kalau misalkan bootloader yang sudah versi baru itu harus dibikin short dulu ya, dibongkar STB-nya, itu wajib, kecuali sobat punya HDMI dummy yang modifikasi, itu bisa memanfaatkan HDMI tersebut. Tapi kalau misalkan bootloader yang masih jadul, yang lama, tahun-tahun lama gitu ya, itu bisa langsung unlocknya menggunakan software flashnya ini. Oke, langsung aja deh, ini kita buka ya softwarenya, kita buka, dan sekarang mulai saya colokan ya STB-nya. Oke, di sini sobat tekan enter aja dulu. Yang pertama saya install workup drivernya dulu ya, karena ini juga laptopnya kan habis diinstal ulang. Setelah diinstal ini kita reboot dan kita masuk lagi.
Oke, setelah sobat restart komputernya, ini kita nyalakan lagi ya komputernya, terus kita buka lagi flashernya. Oke, di sini sobat tekan apa saja boleh, enter juga boleh. Dan kemudian sobat pilih nomor 2, scan device. Terus di sini kita colok dulu, terus kita pencet enter nanti ya. Oke, ini kita colok berbarengan dengan ini port 2 ya. Jadi di sini ada USB 1, USB 2, kita di port 2 ya. Terus sama dipencet tombol powernya. Oke, jadi dilakukan bersamaan ya. Terus kita enter. Oke, ini masih tidak terbaca. Jadi kita ulangi lagi. Jadi itu dia ya sob, tantangannya. Oke, lakukan langkah seperti tadi, pilih nomor 2 dan sebelum dipencet enter, kita colokkan sama pencet tombol power secara bersamaan sekitar 5 detik, 3 sampai 5 detik deh. Oke, ini masih belum terbaca. Oke, jadi kita restart dulu komputernya ya. Oke, jadi laptop saya sudah saya restart ya. Sekarang kita buka lagi Poopstone flashernya. Di sini sama seperti tadi ya. Tinggal diulangi saja, kemudian tekan nomor 2. Sebelum kita scan ini dicolokkan dulu. Memang di sini agak sedikit susah, jadi ya butuh perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita pencet enter. Oke, belum kebaca juga, jadi kita ulangi lagi. Setiap gagal sobat harus ulangi lagi ya ke langkah nomor 2, dicolokkan, kemudian tekan enter. Oke, alhamdulillah akhirnya kedetek, ternyata yang versi punya saya tidak butuh dicolok ke adaptor ya. Oke, jadi ini biar dia flash dulu. Kita tinggal tunggu saja, ada tulisannya ya kalau misalkan dia connect, tulisannya device connected atau device connected. Dan di sini kita tinggal pencet tombol start aja. Oke, untuk proses ini butuh waktu lama ya, jadi videonya saya percepat saja sob. Oke, setelah berhasil di scan kita lanjutkan dengan flash ya. Di sini kita pilih nomor 3, terus kita tekan enter. Oke, ternyata yang tadi masih gagal sob, jadi kita ulangi lagi langkahnya. Oke, sekarang kebaca lagi nih. Jadi tadi ada perbedaan ya. Jadi ini sudah kebaca, sekarang kita tinggal pencet enter lagi. Oke, sepertinya yang ini berhasil kali ini karena dia langsung mengekstrak. Jadi kalau sobat kayak tadi ya, tidak ada tulisan ekstrak, itu berarti tidak berhasil, jadi diulangi lagi. Ternyata memang saya butuh kabel powernya. Dan untuk bagian ini saya percepat ya sob. Oke, untuk proses flashing STB-nya sudah selesai ya. Jadi ini sudah bisa kita cabut, terus kita exit yang di sana. Ini kita cabut semua. Kemudian ini HDMI-nya saya pasang ya di STB. Oke, sekarang proses instalasi lanjutan. Di sini sebagai catatan, saya tidak menerima jasa flashing STB lagi ya, karena memang file saya sudah berkurang. Oke, sudah mulai nyala ya. Saya akan coba fokuskan dulu kameranya. Oke, jadi sudah selesai tadi flashingnya. Ini STB-nya sudah saya colokkan ke monitor ya. Jadi ini saya pakai dongle untuk mouse keyboard wireless. Oke, mohon maaf karena kamera saya pakai HP cupu ya, nggak kebaca. Jadi atasnya tulisannya Poopstone merah putih dan bawahnya Poopstone TV Launcher. Saya pilih yang ini aja. Oke, sobat sudah lihat ya, di sini layarnya belum penuh, tapi tenang aja nanti bisa kita bikin full ya. Jadi yang perlu di setting pertama adalah install 9191-nya. Kita coba masih bisa apa enggak ya. Sebelum kita buka 9191-nya, kita buka setting dulu, kita konekkan ke WiFi ya. Oke, WiFi-nya sudah connect, kita masuk ke aplikasi. Dan di sini kita coba ya, apakah masih bisa 9191-nya. Jadi kita arahkan ke terminal emulator yang sebelah kanan. Pertama kita tekan SU dulu ya. Kita pilih S dan U. Kemudian enter. Terus kita berikan izin ya atau grant. Kemudian kita ketikkan 9191 sebagai magic word ya. Ini arti 9191 adalah gigi karena Pak Fuad Salim adalah dokter gigi. Di sini sobat bisa lihat ya, koneksi ke server Poopstone-nya sudah tidak bisa lagi. Oke, jadi ya sudah, kita tidak bisa lagi artinya mendaftarkan STB Poopstone ini. Oke, jadi saya nggak tahu nih, apakah nanti dia akan mati karena tidak aktif STB-nya ya. Coba kita buka S-Explore. Jadi di sini kita buka folder download. Oke, foldernya kosong ya. Harusnya ada tulisan K gitu. Ini nggak ada lagi udah. Jadi kunci dari kode Poopstone ya. Ya semoga aja sih ini tetap bisa nyala ya. Oke, kita lihat ini. Ya, tidak ada ya. Jadi oke, setelah saya cari saya tidak bisa menemukan ya. Jadi semoga aja ini tidak mati. Saya coba dulu ya. Jadi ya mau nggak mau ini kita install aplikasinya secara manual gitu dari file explore. Terus kita buka ke device.
Dan ini Super Su-nya sudah diaktifkan ya di sini ya. Sobat bisa lihat, kalau belum diaktifkan diaktifin lagi Root Explorer-nya. Terus kita grant. Terus kalau sudah, sobat masuk ke lokal. Di sini pilih device, terus kita pilih storage. Di sini kita pilih emulate. Oke, jadi caranya di sini sobat pilih yang device. Kemudian di sini pilih sistem, kemudian pilih 9191. Terus di sini kita buka, ada tulisan upgrade. Jadi ini tidak bisa dipilih yang ini ya. Jadi di sini kita pilih yang aplikasi. Oke, jadi ini tinggal kita install satu persatu gitu ya. Jadi manual, karena ya mau nggak mau ya, karena sudah tidak bisa otomatis lagi. Oke, jadi saran saya sih silakan install yang sobat perlukan aja ya. Dan di sini saya juga nggak akan install semuanya, saya hanya install paling YouTube aja. Untuk yang lain mungkin akan saya hapus supaya memori STB-nya juga kosong. Karena kalau kita pakai aplikasi yang otomatis ya dari 9191 server tersebut, ini semua diinstal otomatis. Terus setelah itu diperbaharui, maka dia akan otomatis dihapus, jadi semua yang di sini bersih gitu. Karena sekarang sudah tidak otomatis ya, jadinya manual. Jadi silahkan diinstal manual satu persatu. Saya contohkan satu aplikasi aja seperti ini, install, atau mungkin bisa dipilih sekaligus semua gitu, beberapa aplikasi kemudian install bersamaan gitu ya. Tetap aja sih nungguin. Jadi install seperti biasa aja, contohnya seperti ini kita install. Setelah oke ya, silahkan di setting satu persatu setiap aplikasinya. Terus bagi sobat yang mungkin mau install Play Store ya butuh perjuangan juga. Kalau saran saya sih ya nggak usah pakai Play Store juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah selesai diinstal, coba langsung kita buka ya contoh aplikasinya seperti ini. Ini biasanya juga habis kita update, terus dia ada update, ini di reboot STB-nya. Jadi ya kalau saya lanjutkan akan lama sekali. Dan ini sudah saya buat juga ya video panduannya itu di ya video-video install Pulpstone sebelumnya. Tapi perbedaannya sebelumnya ya otomatis karena masih ada script 9191-nya. Kalau ini ya jadinya manual. Oke, setelah selesai di reboot karena install aplikasi, jadi di sini pilihan YouTube-nya belum ada ya. Jadi ya kita install aja seperti biasa. Sobat bisa install aplikasi yang paling penting dulu deh. Kita masuk lagi ke device, terus kemudian ke sistem, terus buka 9191 aplikasi. Sobat bisa install root FTP, jadi bisa dari HP ya, kendalinya ngirim aplikasi atau install aplikasi dari HP, bisa dari PC juga bisa. Kalau pakai aplikasi ini ya di HP atau di PC juga harus ada aplikasi yang sama ya, root FTP juga. Kemudian di sini ada Smart YouTube juga. Kalau sobat mau nonton YouTube ya tinggal install aja di sini. Terus ada YouTube Android TV juga ada. Silahkan diinstal aja dua-duanya kalau sobat suka YouTube. Jadi kalau ada yang kendala ya tinggal pilih salah satu. Terus bagi sobat yang mau install aplikasi lainnya, saya sarankan install yang Aptoide ini ya. Jadi nanti dia akan otomatis update juga. Sobat tinggal update aja setelah terinstall. Terus kemudian silahkan buka. Jadi fungsinya seperti Play Store ya. Jadi bisa install aplikasi apa saja lewat Aptoide TV ini, bahkan lebih lengkap dari Play Store. Oke, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, jadi untuk melebarkan layar ini ya, ini sobat bukanya bisa dari setting di sebelah kanan sini. Sobat buka di sini, kemudian buka display, terus screen position, kita pencet ini. Nah, ini tinggal pilih zoom in aja, disesuaikan dengan TV sobat ya. Kalau sudah tinggal dipencet kembali. Jadi ini sudah full ya. Oh iya, informasi terakhir, jadi ini tidak reboot atau tidak restart atau tidak ada notifikasi pemberitahuan dari Pulpstone-nya sih. Kalau sebelumnya kan harus diregistrasi, jadi saya rasa ini karena sudah tidak bisa registrasi, jadi tidak ada pemberitahuannya lagi. Kalau misalkan nanti ada, ternyata ada setelah nonton beberapa lama, mungkin saya akan informasikan di deskripsi video ya. Oke sob, itu tadi videonya, jadi sudah jelas ya. Semoga nanti nggak ada pertanyaan lagi tentang sobat yang menanyakan software Pulpstone atau firmware custom Pulpstone untuk STB IndiHome. Jadi sudah dihentikan supportnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.